Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasman Aris Munandar, Putra Wisuma Adiningrat. Di video kali ini saya akan bahas tentang masalah perbedaan antara gaji pokok atau gaji basic dengan gaji per jam. Saya akan bahas panjang lebar mas bro. Saya bahas tuntas biar kalian paham lah. Jadi apa sih mas yang membedakan antara gaji pokok atau basic ataupun dengan gaji per jam? Iya sebenarnya nggak jauh beda. Kalau kita kan di sini di Poland kan hitungannya per jam nih, per jam. Sehari kita kerja 8 jam kerja, 1 minggu kita kerja 5 hari kerja, terus dalam 1 bulan itu berarti kita kerja 22 hari. Nah 22 hari itu kita dapat sekitar 170 ataupun 180 jam ataupun sampai 200 jam lah kita kerjakan. Nah terus kalau dikalikan dengan zloty, kalau 1 jamnya 13 zloty, mungkin jatuhnya itu sekitar 2.300 lah kayak gitu, ataupun 2.400 zloty 1 bulan. Itu kita bukan basic ataupun pokok, bukan, itu per jam. Karena jadi yang membedakan itu antara gaji pokok dengan gaji per jam itu begini. Jadi kalau gaji pokok kan misalnya nih, kalau dalam 1 bulan nih 2.300 ataupun 2.000, udah terus dia nggak akan berubah, 2.300, 2.000 terus sepanjang kalau nggak ada kenaikan. Nah kalau per jam kan kita tergantung jam kerjanya kita nih. Kadang bisa juga kita kurang dari 8 jam kerja kita sehari, itu bisa kurang juga. Kadang ya bisa lebih, ya tergantung keadaan lah, tergantung. Jadi sebenarnya antara gaji per jam sama gaji pokok itu nggak jauh beda. Apa yang bedakan? Jadi di sini di Poland nggak ada gaji pokok. Ya walaupun nggak ada gaji pokok juga sama aja, kita digaji-gaji juga, per jam itu digaji sama. Sedangkan di Indonesia itu nggak perlu kita gaji pokok, nggak perlu gaji kita per jam. Yang penting 1 bulan berapa juta dapatnya. Itu kan kalau yang kita di Indonesia itu. Jadi itu nggak, itu memang di sini per jam. Jadi walaupun bukan gaji pokok ataupun gaji basic ya nggak ada masalah, sama aja. Itu bisa dikatakan gaji basic lah, yang per jam juga sama itu. Jadi bukan berarti nggak ada gaji basic. Jadi misalnya nih saya ada gaji basic katanya, saya sebulan sekian ribu ente. Emang kalau nggak kerja nggak dipotong? Sama dipotong. Jadi kalau misalnya gaji pokok misalnya dapat sekian ribu zloty, terus kalau kita nggak kerja nggak dipotong, sama dipotong mas bro, sama aja. Jadi kita akan berkurang daripada. Contoh sekarang gini, kalau misalnya di Poland ini gaji basicnya 2.400 lah per bulan, contoh ini bikin contoh. Terus kita nih nggak kerja, nggak masuk kerja, dipotong sama aja kayak gitu. Kalau nggak dipotong rugi, itu juga perusahaan juga kayak gitu. Mana ada yang perusahaan gaji pengangguran. Jadi dipotong. Jadi intinya antara jam kerja per jam sama gaji basic itu yang nggak jauh beda. Kalau misalnya kita kerja dihitungnya per jam itu berdasarkan jam kerja kita ya. Kalau kita nggak kerja ya nggak digaji kayak gitu kan. Pokoknya kita kerja digaji lah gitu. Setiap kita kerja digaji berdasarkan jam kerja kita berapa jam. Nah terus gaji basic yang per bulan itu, apa kita kalau nggak kerja digaji? Nggak ada mas bro, nggak digaji kalau kita nggak kerja itu. Kecuali itu hari-hari libur itu doang yang bedakan itu. Hari-hari libur itu dalam sebulan berapa sih? Nggak banyak-banyak amat, itu mungkin kayak misalnya hari-hari nasional, hari besar itu mungkin seperti Christmas, hari nasional, itu mungkin yang gaji-gaji basic itu dia ada gaji dari perusahaan mungkin itu. Tapi dalam sebulan itu dihitung itu nggak banyak, nggak dalam sebulan itu banyak 10 hari atau berapa ya, cuma kayak gitu bedanya. Kalau misalnya dia libur hari kerja dipotong sama gaji basic juga. Jadi jangan bilang gaji pokok gaji basic nggak ada, itu sama aja dah. Jadi tidak ada yang membedakan lah, paling beda-beda sedikit lah antara gaji basic dengan gaji yang per jam itu. Kayak gitu. Kalau kita kerja dihitung per jam, jadi kita kerja itu berdasarkan jam kerja kita lah, dapat berapa lah. Semakin jam kerja kita banyak ya dapatnya banyak lagi. Kalau kita kerjanya sedikit ya mungkin sedikit lah kayak gitu. Tapi kalau gaji pokok kan dia standar segitu. Kalau misalnya
contoh 2.400 ya 2.400 terus dalam sebulan kayak gitulah. Mungkin di luar jam kerja itu mungkin dia lembur kayak gitu kan. Itu gaji pokok ya. Nah, dalam sebulan itu mereka nggak kerja sama dipotong, itu nggak mungkin dapatnya segitu. Sama aja, tergantung keadaan. Bukan berarti gaji pokok harus dapatnya segitu. Cuma kalau gaji pokok kan sudah ditetapkan segitu dalam sebulan itu. Terus kerjanya sekian hari. Kalau kerja kurang dari jam kerja itu ya dipotong sama. Jadi antara gaji basic dengan gaji per jam itu yang gak jauh beda udah. Kita di sini pun nggak ada gaji pokok, nggak ada gaji pokok atau nggak ada gaji basic di Poland, nggak ada, adanya per jam. Iya sama lah, yang penting kita jam kerjanya itu di atas 200 lah kalau bisa kayak gitu. Syukur-syukur lebih dari 200 jam itu 250 jam. Kan lumayan, jadi nggak perlu nggak perlu gaji pokok, nggak perlu gaji basic lah. Yang gaji pokok pun kalau misalnya kita nggak kerja, siapa yang mau gaji? Perusahaan mau gaji gitu, gaji orang pengangguran, mana ada gaji pengangguran? Bangkrut perusahaan juga. Kita ambil contoh di negara Taiwan. Oke, Taiwan ya. Di Taiwan kan dia basic sekitar waktu saya kerja itu 22 hari ya 22.000 NT itu satu bulan. Nah 22.000 NT selama kita kerja itu 22 hari kerja dalam satu bulan itu. Sama dia hitungannya kan dalam sehari berarti 1.000 NT itu. Sehari 1.000 NT. Jadi kalau sebulan ya dapatnya 20.000 NT. Nah kalau kita dalam satu bulan itu nggak nyampe 22 hari kerja, itu yang nggak dapat 22.000 NT itu nggak dapat, kan dipotong. Nggak kerja sih masalahnya. Jadi bukan masalah kita gaji per jam terus kita kalau jam kerjanya kalau nggak kerja nggak potong, sama yang gaji basic, gaji pokok pun kalau nggak kerja dipotong. Jadi harus kalian paham lah. Jadi bukan berarti kalau nggak gaji pokok mah enak nggak dapat sebulan sekian, nggak dipotong, sama kalau nggak masuk kerja mah sama. Itu perusahaan juga rugi. Kalau mau masa gaji pengangguran sama juga dipotong, yang gaji basic juga. Kalau misalnya nggak kerja itu sama dipotong juga. Jadi intinya nggak jauh beda antara gaji pokok sama hitungan per jam itu. Cuma kan saya bedakan kayak gitu. Misalnya hari-hari nasional, mungkin mereka dapat gaji. Cuma kan itu doang. Ya. Bukan misalnya Sabtu Yang Minggu. penting konten. Kalau Sabtu Minggu memang libur. Kata teman saya memang catanya libur. Jadi jangan di itu. Kadang-kadang yang kerja-kerja di Taiwan tuh nggak ngerti juga kadang-kadang. Katanya kita di sini tuh seharinya 700. Bah, kok bisa 700 ya? Karena mentang-mentang kata aja 700 sih dipotongnya. Jadi sehari kita 700. Saya bilang dalam 22 hari kerja 22.000 NT dikali 22 hari 22.000 NT dibagi 22 hari itu jatuhnya 1.000. Udah sehari 1.000. Nah kalau mereka itu hitungannya satu bulan katanya, Sabtu Minggu itu wah ada aja. Informal mau disamakan formal ada kan. Ya kalau memang Sabtu Minggu ya nggak kerja ya orang nggak ada gaji sudah. Kita juga nggak kerja, masa nggak kerja digaji? Itu saya berdebat sengit itu. Masalah Sabtu Minggu kita tidur-tiduran juga digaji. Pengertian dari mana ini? Masa saya mau bahas tentang masalah ini juga nih. Kalau masalah kita nggak kerja ya nggak digaji sudah. Kita juga nggak capek kan. Mana ada perusahaan yang gaji pengangguran, bangkrut di perusahaan semuanya juga. Jadi mereka itu disangkanya itu formal sama informal itu campur aduk, nggak ngerti formal, nggak ngerti informal. Nanti saya membahas panjang lebar nih masalah pekerja informal sama formal, biar lebih jelas lagi. Ya informal lain lagi, formal yang siapa sih yang informal itu? Yang informal itu yang kerja pembantu, yang jaga-jaga lansia, yang di Saudi. Saya juga pernah juga informal waktu jadi supir itu informal bukan formal. Jadi informal itu dalam segi undang-undang juga kalah dia, nggak undang-undang juga kurang daripada pekerja formal. Formal kan memang benar-benar ada libur, ada pokoknya macam-macam lah perundang-undangan juga kita kuat. Beda sama informal. Kalau informal itu selalu tunduk sama majikan kayak gitu. Jadi jangan dicampur aduk antara formal sama informal. Kalau informal ya itu satu bulan full
setahun full udah tanpa libur kecuali majikannya itu baik, kayak gitu namanya informal. Itu file formal beda lagi, ada hari libur, ada hari ini, ada aja. Jadi gitulah ya. Nanti bagi kalian yang mau komentar lah, pusing saya. Terus saya tanggapi nih yang kerja di Taiwan. Saya tuh kemarin waktu kerja di Taiwan itu, waduh, debat sengit katanya. Ini kita di sini 700 mana ada 700, kita kerja di luar aja 1.500 itu. Kalau kita kerja luar. Tapi memang bener juga sih. Kalau kita kerja di pabrik itu Sabtu masuk itu Minggu 700 dikasihnya. Ternyata itu akal bulusnya agensi. Udah tahu kalau kita hari biasa itu 22 hari kerja digaji 22.000 NT, berarti sehari kan 1.000 loh. Kita nggak usah pakai itulah, anak kecil juga tahu. 22 hari kerja dikasih gaji 20.000 NT sebulan. Ya 20.000 itu, tapi saya anehnya ini kalau misalnya nggak masuk hari memang dipotong itu 700 atau 800, saya bingung loh. Saya kok bisa kenapa ini potong 700 nih? Saya bingung padahal sehari 1.000 hitungannya, kok bisa kenapa? Ternyata bener pas kita masuk hari Sabtu ataupun Minggu itu 700 dikasih gajinya tuh kan, dia liciknya di situ. Jadi mending nggak usah kerja saya di Sabtu Minggu di pabrik itu, mendingan kita libur kerja di luar. Sehari 1.500 atau 3.000 2 hari, lumayan itu kan. Kayak gitu. Jadi waduh, banyak akal bulus juga itu Taiwan. Udah tahu sehari 1.000 lebih kok dipotongnya 700, disamakan informal. Agensi kan memang kayak gitu, agensi Taiwan tuh benar-benar nakal ya. Jadi nggak jelas lah kayak gitu. Informal sama dengan formal. Kalau informal ya iyalah, seperti pembantu apa itu memang dihitungnya 1 bulan, nggak ada libur full kecuali majikan yang ngasih, baru dia ada libur, jatah libur kayak gitu. Kerja juga udah semaunya majikan lah, nggak ada jam kerja, nggak jelas. Informal kayak gitu, beda sama formal. Kalau formal itu jelas undang-undangnya, itu kita punya libur, Sabtu Minggu libur, hari-hari besar libur, kayak gitu. Ntar lah masalah formal, informal, saya bahas lagi di video selanjutnya biar lebih jelasnya lagi, biar lebih lengkap lagi lah. Sekarang saya membahas masalah gaji basic ataupun gaji pokok dengan yang per jam hitungannya itu gimana mas, apa yang bedakannya. Saya mau bahas, tadi saya udah bahas kan masalah beda itu ya, memang sedikit bedanya. Jadi bedanya tuh ya enggak banyak-banyak amat bedanya itu. Bedanya di situ dari hari besar doang, itu bedanya tuh yang pengen tahu membedakan per jam sama per bulan itu, yang hari-hari besar itu. Udah. Kalau misalnya nggak kerja, ya jelas gak digaji, bro. Ngomong apa sih? Perusahaan juga. Mana ada perusahaan mau gaji pengangguran? Bangkrut itu perusahaan. Sama, yang gaji pokok juga kayak gitu. Kalau nggak kerja ya nggak digaji. Jangan berharap kalau misalnya nggak kerja kita mentang-mentang ada gaji pokok ataupun gaji base sebulan kita dikasih gaji. Goyang kaki kita digaji, nggak ada, dipotong nama kalau nggak kerja. Kita tadi udah ambil contoh Taiwan kan, kalau kita misalnya kerja kita gaji 20.000 NT, terus kerja 22 hari kerja itu, dia harus 22 hari kerja harus. Nah kalau misalnya kurang dari 22 hari kerja dipotong, itu jangan salah, nggak nyampe 22.000 itu. Bukan berarti harus 20.000 terus, enggak. Jadi yang bedakan cuma hari besar doang. Hari besar baru itu bukan dalam sebulan kan, nggak banyak dalam sebulan, paling 10 hari atau berapa hari itu hari besar kayak gitu. Sama di mana-mana seluruh dunia ya, kalau nggak kerja nggak digaji lah, udah titik. Ini masalah kayak gitu juga debat lagi sama teman saya. Teman dia, saya punya saudara kan yang kerja di Taiwan, digaji ke 1 minggu, ada aja 1 minggu digaji. Nah, kamu saudaranya di pembantu, enggak kerja di pabrik, tahu juga enggak. Saya sudah kerja di Taiwan ya udah. Jadi nggak usah nggak usah ini ngasih tahu lah, saya udah tahu yang namanya kerja itu yang nggak digaji sudah. Kadang-kadang pengertian itu nggak ngerti, kita katanya tidur aja digaji mah, mana ada tidur digaji tuh. Kadang-kadang nggak ngerti. Makanya saya kasih penjelasan lah supaya kalian tuh tahu bahwa yang namanya nggak kerja itu yang nggak digaji sudah. Sama aja dengan per jam. Kalau kita per jam itu mungkin undang-undangnya lebih spesifik ya. Kalau misalnya kita kerja ya digaji, nggak kerja nggak digaji, itu mungkin kalian semua juga tahu lah kayak gitu. Tapi kalau per bulan itu kadang-kadang kalian ini membingungkan. Wah, kita mungkin dapat sebulan gaji kita sebulan sekian juta nih, sekian ribu NT.
Tapi kalau kalian kurang dari kurang dari jam kerjanya segitu ya dipotong sama. Kalau misalnya gaji pokok, gaji basic kalian sekian ribu ente, dipotong sama aja. Jadi antara per jam dengan basic itu ya nggak jauh beda lah kayak gitu. Ya begitu juga di Malaysia, sama di Malaysia. Kalau di Malaysia dulu saya itu jam kerja itu 26 hari kerja, ya beda sama yang di Taiwan, di Eropa sini kan 20 hari kerja. Dalam seminggu kan 6 hari kerja itu. Sabtu masuk, Sabtu itu. Jadi bukan hitungannya lembur Sabtu. Jadi 26 hari kerja, gaji basicnya sekian ribu ringgit. Kayak gitulah. Saya dulu 26 hari kerja lah. Dalam satu bulan itu 26 hari kerja, sekian ringgit. Nah kalau dalam sebulan itu kurang dari 26 hari kerja, ya dipotong sama, dikurangi gaji kita itu. Nggak mungkin full. Nah kayak gitulah intinya Mas Bro. Jadi pengertian-pengertian biar dipahami lah. Jadi sini sistem per jam. Pokoknya kalian kerja banyak lah sudah, kayak gitu aja kayak dapatnya. Jam kerja sedikit ya sedikit, terus kerja nggak usah ngeluh lah, banyak ngeluh. Yang namanya kerja itu di mana-mana yang nggak enak. Saya udah berapa kali bilang nih di video-video sebelumnya, kerja itu nggak enak. Makanya kalian harus kerja keras ya gitu kan. Saya juga sekarang nih kerja di daging. Ya. Waduh, nggak enak. Kalau saya ngikutin kata hati itu nggak mau Mas Bro, kerja capek. Cuma kan kita juga harus harus gimana ya, harus kerja keras lah, yang luar negeri kayak gitu harus. Karena ada kita bilang kalau kalian pengen sukses itu ya harus kerja keras. Nggak ada yang namanya ujuk-ujuk datang sukses begitu, nggak bisa. Lihat orang-orang sukses itu benar-benar mental baja itu, yang orang-orang kaya di Indonesia itu dulu miskin itu, dia kerja keras. Jadi sampai contoh kayak gitu, kalian cuma baru sekian, saya ngeluh, repot Mas Bro. Jadi orang sukses, pengen jadi orang sukses harus kerja keras, giat kayak gitu, pantang menyerah, terus semangat kayak gitu. Jadi jangan maunya enak aja, semua orang juga mau enak. Semua orang juga Mas Bro pengen enak semua kayak gitu. Pokoknya kalian kerja keras terus lah. Saya udah di video-video sebelumnya kan saya udah ambil contoh orang Bangladesh, gimana itu belum seberapa itu. Penderitaan kita itu belum seberapa dibanding Bangladesh. Saya juga di sini mah kedinginan lah. Cuma kadang-kadang itu manja. Jadi kita itu repot sih kalau yang manja-manja kayak gitu. Intinya kita kan harus kerja keras, udah semangat. Dari udahlah itu aja ya, antara perbedaan antara gaji basic ataupun gaji pokok dengan per jam ya gitu. Saya mau bahas tuh, tadi saya udah bahas tuh. Jadi perbedaannya itu ya nggak terlalu jauh lah perbedaannya kayak gitu. Kalaupun di Polandia hitungannya per bulan pun basic pun sama segitu jatuhnya, antara 2.300 ataupun 2.400 lah kayak gitu lah. Sama jatuhnya gitu. Karena kok bisa tahu sih mah? Ya karena saya ngambilnya dari per jamnya itu, per jam 8 jam kerja dikali berapa hari kerja dalam sebulan sekian. Jadi totalnya nggak jauh beda kayak gitu. Nggak bakal jauh beda. Nggak mungkin lah kalau misalnya gaji basic, gaji pokok di Poland itu 6.000, 7.000 zloty, nggak mungkin. Kerjanya gitu. Ada-ada aja. Mungkin yang 7.000, 5.000 tuh kerjanya juga lain lagi, bidangnya juga. Kalau yang kita yang general worker itu ya paling 2.000 lebih lah kayak gitu. Nggak jauh kayak gitu, nggak jauh beda gitu. Beda lagi mungkin yang kerja di bidang-bidang lain kayak gitu, nggak mungkin lebih besar lah kayak gitu. Bentar dulu. Ya udahlah, sekian dulu ya Mas Bro. Semoga Anda paham dengan penjelasan saya. Nanti di video selanjutnya saya akan masalah tentang pekerja informal sama formal nih. Bagaimana jam kerjanya. Ya sekian dulu liputan dari saya bersama saya Muhammad Rasul Arsmandar, Putra Wisma Diningrat melaporkan dari Gdańsk, Poland. Wassalam. Meneng wak, pung lagi bikin acara kok, lah.
Pak, lagi ngapa tangannya, Pak? Salat.